Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa hasibal ladzina kafaru ayyatakhidu ibadi min duni awliya. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Summa aydan bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Al-ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasana kama ta'kulun naru khotoba. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulullahul karim. Hadirin rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita pada saat ini bisa menikmati indahnya duduk di masjid, bisa menikmati suasana yang benar-benar kita menghadapkan masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga rasanya lepaslah beban hidup kita, rilekslah rasanya, tumbuhlah rasa senang, tumbuhlah rasa nyaman, tumbuhlah rasa puas dalam hati kita bahwa kita ini sekarang sedang berada dalam lingkungan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah talabul ilmi, mencari ilmu. Duduknya Bapak-bapak itu duduk tidak sembarang duduk, tapi duduk penuh dengan kebaikan. Kedip matanya, kemudian tarik napasnya juga jadi kebaikan. Sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Hadirin rahimakumullah, di surat Al-Kahfi 10 terakhir dari ayat 102 sampai 110 ada pertanyaan, yang pertanyaan itu tidak perlu ada jawabannya, melainkan jawaban itu sudah ada pada penanyanya. Jadi bertanya, si penanya bukan maksud untuk mencari jawaban, tetapi untuk menegur si pelaku karena pelaku tidak tahu apa yang ia lakukan, sehingga bertanyalah. Ibarat orang tua melihat anaknya sedang mandi di sungai yang keruh, datanglah orang tuanya bertanya, bersih macik itu mandi di nuk itu, bersih masuk.
Itu kan jawaban yang sudah tahu itu dari si penanyanya. Sementara yang sedang melakukan pekerjaan itu tidak tahu bahwa itu akan menimbulkan bahaya bagi dirinya, kotor dan penyakit. Sehingga bertanyalah. Pertanyaannya antara lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa hasibal ladzina kafaru? Apa hasiba? Apakah menyangka alladzina kafaru, orang-orang kafir, ayat takhidu ibadi min duni auliya. Jadi orang kafir menyangka dirinya benar, padahal tidak tahu bahwa itu tidak benar. Sehingga Allah bertanya, apa hasiba? Apakah kamu menyangka bahwa orang-orang kafir itu ayatakhidu ibadi, bahwasanya mereka ayatakhidu mengambil ibadi, hambaku, min duni, dari sisi aku, auliya, sebagai penolongnya. Jadi orang kafir itu mencari penolong di luar Allah, selain Allah. Ia nyangka bahwa dia itu akan dapat pertolongan dari yang ia ambil sebagai Tuhan dari si Allah. Mungkin, bukan mungkin ya, karena Al-Quran seperti halnya Nabi Isa alaihissalam diambilnya sebagai Tuhan untuk menyelamatkan dirinya di akhirat nanti. Jadi orang kafir menyangka dengan bertuhankan kepada Nabi Isa itu sebagai aulia, sebagai pelindungnya, menyangka dia akan terlindungi. Karena Allah tahu tidak mungkin makhluk dari sisiku menyelamatkan mereka. Sehingga Allah bertanya, apa hasibal ladzina kafaru? Mengapa orang-orang kafir itu mengambil hambaku dari sisi aku, aulia, sebagai Tuhannya? Inna a'tadna jahannama lil kafirina nusula. Sesungguhnya kami sediakan neraka jahanam lil kafirina, bagi orang-orang kafir, nuzula, sebagai tempat tinggal. Yang keduanya, ini bukan pertanyaan tapi pernyataan. Kalau yang tadi pertanyaan, ini pernyataan. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, adalah bagi mereka jannatun firdausi nuzula, surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Jadi cuma ada dua tempat itu yang Allah sediakan, yaitu jahannam nuzula sama jannatul firdausi nuzula. Tidak ada tempat lain. Oleh karena itu, manusia yang banyak ini mengupayakan segala rupa agar dia selamat dunia dan akhirat. Tetapi ada yang berdasarkan iman dan kitab suci, ada juga yang berdasarkan kepada kekuatan berpikirnya. Dua tempat tinggal ini yang satu diusahakan tetapi usahanya gagal, maka
bukan Jannatul Firdausi nuzula, melainkan Jahannama nuzula. Nah, bagi kita tentu ini harus menjadi bahan kajian. Jangan sampai kita pertama gagal iman, yang kedua gagal amal. Iman teh harus benar-benar diimani, berani mengorbankan apa saja, tetapi akhirnya menjadi gagal. Nah, ini yang harus kita benar-benar dipahami. Oleh karena itu Allah memberikan informasi kepada kita, ada beberapa orang yang berusaha dan maksimal tetapi usahanya gagal. Mungkin saja dia beramal dengan harta yang dimilikinya, mungkin juga dia beramal soleh menurut dia sebagaimana kemampuan dia dilakukan amal soleh itu. Tetapi Allah akan beritahukan kepada kita, Qul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala. Qul, katakan Muhammad, hal apakah nunabbiukum, perlu kami beritahukan kepada kamu, bil ahsarina a'mala, tentang orang-orang yang rugi dalam amal-amalannya. Jadi ada yang rugi dalam amalannya. Kalau rugi di luar muslim itu menurut kita wajar ya, kalau rugi itu karena mereka di luar. Tapi bagi kita jangan sampai kita gagal. Hana sudah teh amal habis-habisan, hamas berinfak juga habis-habisan, kemudian berhubungan dengan sesama manusia juga habis-habisan sebaik-baiknya, tetapi gagal. Maka Allah jelaskan siapa yang gagal itu, bil ahsarin a'mala, orang-orang yang rugi a'mala dalam amal-amalannya, alladzi dhalla sa'yuhu, yaitu orang-orang dhalla sia-sia, sa'yuhum usahanya. Jadi usaha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah gagal. Fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia, wa hum yahsabuna, padahal mereka yahsabuna menyangka, annahum, sesungguhnya mereka yuhsinuna sun'a, sudah melakukan amalan yang sebaik-baiknya, sudah melakukan amalan yang sebaik-baiknya. Gagal ini menurut Allah, yaitu ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Nah, ternyata jelas ini yang gagal itu adalah orang yang di luar. Kalau tadi alladzina kafaru wa yattakhidhu ibadi min duni auliya, mereka mengambil sebagai pelindung dari hambaku, dari siku. Nah, di sini dijelaskan ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim, yaitu orang-orang yang kafir, yang orang-orang yang kufur bi ayati rabbihim, kepada ayat-ayat Allah, waliqoi, dan kufur juga kepada waliqoihi, kepada pertemuan nanti dengan Allah di yaumil akhir. Jadi ini penting Bapak Ibu, Bapak-bapak, bahwa
adanya pertemuan di yaumil akhir ini benar-benar harus jadi bahan pertimbangan kita dalam beramal soleh, sehingga kita yakinlah dengan amal soleh itu di akhirat tidak tersesat. Maka orang-orang yang kufur terhadap pertemuan dan Allah itu fahabitat a'maluhum, jadi amal-amal mereka tertolak, tidak ada sama sekali di hadapan Allah. Fala nuqimu lahum, dan tidak ditegakkan lahum bagi mereka yaumal qiyamah, di yaumul kiamah nanti, di yaumil akhir, di hari kiamat, wazna itu mizan, ya, timbangan, tidak ada perhitungan, tidak ada sama sekali. Pas orang yang amalnya menyangka banyak amalnya, karena dia sudah yakin akan keyakinannya bahwa dengan mengambil hamba Allah sebagai Tuhannya itu dia akan selamat di akhirat. Ternyata tidak ada. Walil kafirina jahannama nuzula, dan tetaplah mereka mendapatkan tempat tinggalnya di neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ada yang usaha di dunia kita ini, di surat Al-Lail Allah jelaskan bagaimana usaha yang baik itu kalau menurut orang-orang yang sudah mengambil Allah sebagai Tuhan, sudah menghambakan kepada Allah. Kalau tadi orang yang di luar, orang yang tidak menghambakan kepada Allah, jelas mereka itu amal-amalannya tertolak, tidak ada, dan tempatnya neraka jahanam. Tetapi ada juga yang usahanya di dalam, tetapi juga usahanya tidak mendapatkan kebaikan. Mari kita lihat, sebab ini berkaitan dengan amaliyah kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha. Allah bersumpah dengan malam yang apabila malam itu gelap sama sekali, tidak bisa kita melihat apapun. Idza yaghsha, apabila gelap itu menutupi cahaya, sama sekali tidak ada cahaya. Allah bersumpah. Wan nahari idza tajalla, demi siang apabila siang itu segalanya terang benderang, kelihatan jelas segalanya. Jadi malam segalanya tidak terlihat, gelap. Kalau siang segalanya terlihat jelas. Itu Allah bersumpah dengan siang, dengan malam. Kemudian wa ma khalaqal dzakara wal unsa, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Tiga hal ini menjadi sumpah Allah dalam rangka menunjukkan kebenaran mana orang-orang yang benar usahanya dalam rangka mencari pelindungan dari akhirat nanti. Inna sa'yakum lasatta. Inna sa'yakum lasatta. Sesungguhnya usaha manusia berbeda-beda. Baik usaha dalam mencari kifayah, usaha dalam mencari kesenangan, usaha dalam menghadapkan pengabdiannya kepada Allah. Ibadahnya macam-macam. Sok aja ya kita di luar yang 5 waktu itu pasti beda-beda. Ada yang sunnah dulu, ada yang tidak. Ada yang sunnahnya dinikmati khusyuk, ada yang sunnahnya hanya
untuk ya sunnah saja ya. Itu kan rupa-rupa itu macam-macam. Belum lagi dia tambah dengan tilawahnya ada yang dinikmati, ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang hanya sebentar lalu selesai, macam-macam. Maka Allah jelaskan itu, inna sa'yakum lasatta, sesungguhnya usaha kamu bermacam-macam, berbeda-beda. Kalau kita lihat di dunia ini ya, yang dilakukan dengan manusia itu hanya 3 kelompok besar. Pertama, dia termasuk kelompok rihlah, yang kedua kelompok ibadah, yang ketiga kelompok maisah. Maisah itu untuk mencari penghidupan, mencari usaha dalam hal memenuhi kebutuhan fisik kita. Di surat An-Naba Allah jelaskan, waja'anan nahara ma'asya, dan kami jadikan siang sebagai tempat atau sebagai waktu untuk mencari penghidupan. Siang kan mereka pergi mencari apa saja, usahanya masing-masing, keahliannya masing-masing, modalnya juga masing-masing, bermacam-macam. Tetapi siang itu Allah siapkan, waja'alna nahara ma'asya, maka kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Silakan. Nah, maka kalau malam mencari penghidupan, nah ini berlawanan dengan Allah sediakan ini. Tetapi kan ada juga orang yang mencari penghidupan pada malam hari. Inna sa'yakum lasatta, fa amma man a'ta wattaqo, barang siapa yang dalam usahanya itu man a'ta, penuh ketaatan kepada Allah, man a'ta wattaqo, dan bertakwa kepada Allah dalam hal apa saja yang diusahakan oleh manusia, asalkan dia berangkat bismillah, kemudian dianya juga benar-benar sudah yakin akan keimanannya pada Allah. Nah, maka orang itu fa'amma, maka barang siapa a'ta, yang taat, wattaqo, dan bertakwa, wasodaqo bil husna, dan membenarkan akan adanya ganjaran dari akhir. Kalau tadi yakin akan kehidupan akhirat menjadi dasar dalam beribadah. Nah, ini dalam mencari usaha manusia, baik itu mencari penghidupan ataupun mencari ridho Allah, ataupun juga tadi rihlah, pergi tapi mencari kesenangan dunia, tapi kesenangannya bukan maksiat ya, tapi rihlah. Di sini ada rihlah, ada maisah, ada ibadah, tetapi semuanya kuluhum ibadah, kuluhum hayatuna al ibadah. Semua kegiatan manusia itu termasuk ibadah, baik rihlahnya, baik dia maisahnya, apalagi ibadahnya ya. Jadi itu bagi manusia beriman itu sudah semuanya jadi ibadah. Wa saddaqa bil husna, dan yakin atas kebenaran bahwa yang kita lakukan ini nanti akan ada ganjarannya di yaumil akhir. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allah.